Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, bulan Januari dikenal dengan hujan sehari-hari. Ketika air hujan turun dari langit, doa dan zikir dipanjatkan, maka seolah-olah kita telah mengetuk pintu langit. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Selasa 26 Januari 2021, kami akan mengetengahkan tausiah dengan judul 10 langkah mengetuk pintu langit. Pemirsa yang berbahagia, sejak 11 bulan yang lalu kita telah mengalami musibah, yaitu pandemi yang telah menimpa sebagian besar manusia di dunia. Untuk itu, agar kita selamat dari ujian corona ini, marilah kita bersama-sama untuk mengetuk pintu langit. Setidaknya ada 10 langkah untuk mengetuk pintu langit. Yang pertama, doa senantiasa dipanjatkan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa dari hambanya manakala dia selalu memanjatkan doa kepadanya. Waktu yang tepat untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir, antara dua khutbah dan antara adzan dan iqamah. Juga sehabis sholat kita dianjurkan untuk berdoa, karena Allah akan mengabulkan doa dari hambanya. Allah berfirman di surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ketika kita sudah lama berdoa, kok tidak dikabulkan oleh Allah? Karena Allah memiliki rencana yang lain. Mungkin yang pertama, Allah kabulkan karena doa yang dipanjatkan sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, doa akan ditunda karena belum selesai dengan hati nurani. Dan yang ketiga, doa akan diganti dengan permohonan yang lain yang mungkin sangat bermanfaat. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang kedua untuk mengetuk pintu langit adalah senantiasa melakukan tahajud di sepertiga malam. Ketika kita masih punya cita-cita, harapan, dan terwujud, maka laksanakan sholat tahajud. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan mengangkat
derajat orang-orang yang biasa melaksanakan tahajud. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketiga untuk mengetuk pintu langit adalah sholat awal waktu berjamaah di masjid dilaksanakan dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat di awal waktu, karena sholat di awal waktu adalah merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan dengan berbakti kepada orang tua dan jihad fi sabilillah. Untuk itu, sebagai seorang muslim, marilah kita biasakan untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah dan dikerjakan di awal waktu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang keempat untuk mengetuk pintu langit adalah Al-Quran sebagai pedoman umat Islam perlu diimani, dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, dan didakwahkan. Ketika kita sudah akrab dengan Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bacalah Al-Quran. Setidaknya kita punya target sebelum 40 hari sudah khatam. Dan Al-Quran fungsi diantaranya adalah sebagai penawar. Apa yang dihadapi oleh manusia sudah dijawab di dalam Al-Quran. Untuk itu kita harus memahami tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu yang kelima untuk membuka pintu langit adalah zakat, sedekah, infak. Kita tunaikan, kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat kita bayarkan setahun sekali di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah sebagai penyuci jiwa, zakat mal sebagai pembersih harta, dan sedekah adalah untuk membersihkan diri kita. Dengan bersedekah, Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan. Ketika kita sedekah dengan harta benda, Allah akan mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah akan mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah akan mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah akan menggantinya dengan awet muda. Sedekah boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi, semuanya baik. Yang tidak manakala kita membiasakan diri untuk sedekah, maka kita termasuk orang-orang yang melaksanakan 7 sunnah Nabi
Di antaranya adalah sedekah setiap hari. Pemirsa rahimakumullah. Ada langkah yang keenam untuk mengetuk pintu langit adalah wirid, zikir, istighfar senantiasa kita ucapkan. Dengan memperbanyak wirid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir la ilaha Allahu akbar, istighfar astaghfirullahaladzim, salawat Allahumma sholli ala Muhammad, tahlil la ilaha illallah kita ucapkan setiap saat, maka hati kita akan menjadi tenang. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Dengan mengingat Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketujuh agar pintu langit terketuk, yaitu melaksanakan sholat sunat rawatib duha, melaksanakan sholat sunat rawatib 12 rakaat, Allah akan membuatkan rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah maghrib, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Begitu juga ketika kita sudah terbiasa melakukan sholat duha, maka Allah juga akan membuatkan rumah di surga. Sholat duha 2 rakaat sebagai pengganti sedekah terhadap ruas tubuh kita yang jumlahnya 360. 2 rakaat lagi, maka kita dicatat sebagai orang yang beribadah. 2 rakaat lagi, kita dicukupkan rezekinya pada hari itu. 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai calon penghuni surga. Dan manakala kita mau dan mampu melaksanakan 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan di surga. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang ke-8 agar kita dibukakan pintu langit adalah kita melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. Maksud daripada melaksanakan puasa wajib dan sunnah agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa wajib yaitu Ramadan yang akan kita laksanakan sebentar lagi, marilah kita persiapkan sejak sedini mungkin, sehingga manakala kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan, kita dengan bersemangat, bersungguh-sungguh, sehingga mengisi Ramadan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Begitu juga puasa sunnah yaitu Senin dan Kamis, maka ketika hari Senin dan Kamis kita puasa, maka Allah akan mencatat amal kita. Rasulullah terbiasa melaksanakan sholat puasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis tersebut catatan malaikat akan dilaporkan pada Allah
setiap hari Senin dan Kamis. Begitu juga puasa Yaumul Bid yang jatuh pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, dan puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang ke-9 untuk mengetuk pintu langit adalah kita thalabul ilmi dan silaturahmi. Thalabul ilmi kita lakukan walau hanya seminggu sekali, yang jelas kita perlu menghadiri majelis taklim. Karena dengan menghadiri majelis taklim maka terjadi yaitu interaksi antara guru, ustadz, dan murid atau santri, dan materi majelis ilmu. Maka dari itu orang yang menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita silaturahmi, Allah akan memudahkan di dalam mencari rezeki dan menambah panjang umur kita. Kita silaturahmi kepada saudara kita yang hampir putus, maka itu wajib kita silaturahmi walaupun setahun hanya sekali. Pemirsa rahimakumullah, adapun langkah yang ke-10 untuk mengetuk pintu langit adalah kemaksiatan kita tinggalkan. Kita tahu bahwa sumber dari segala bencana adalah kemaksiatan. Dengan melakukan kemaksiatan maka iman kita akan berkurang. Kita tahu bahwa dengan iman yang kuat, dengan melaksanakan ketaatan, iman kita menjadi kuat. Dengan meninggalkan keimanan maka iman kita akan berkurang. Dengan meninggalkan kemaksiatan, iman kita akan berkurang. Dengan demikian, manakala kita sudah meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, niscaya iman kita akan bertambah. Itulah 10 langkah dalam rangka mengetuk pintu langit, sehingga manakala kita mampu melaksanakan, insya Allah pintu langit akan segera terbuka, dan apa yang kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkan dan kita termasuk orang yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita semuanya dapat berkumpul bersama di jannah. Amin. Demikian tausiah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.